selanjutnya ini pertanyaan yang Dokter T artikan sebagai BKG. Oke, ini pertanyaan Dok. Jam berapa sebenarnya yang paling bagus untuk kita orang Indonesia bagian barat WIB berjemur di bawah matahari? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berjemur? Berapa sebenarnya total dosage vitamin D tiap hari yang aman yang sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk suplemen? Apakah vitamin D saja cukup atau sebaiknya vitamin D3? Oke. Pertanyaan yang pertama. Oke, Ibu yang ini saya minta maaf aja. Saya tidak akan berkomitmen untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, Ibu, karena saya bukan orang yang paling bagus untuk memberi Anda ramalan cuaca kepada Anda. Sebab saya tidak tahu di Indonesia Barat cahaya mataharinya gimana. So, saya tidak boleh berkomitmen untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berapa sebenarnya total dosage vitamin D untuk tiap hari yang aman? Yang aman untuk kita mengkonsumsi. Oke, 2000 itu paling aman untuk long term. Artinya kalau Anda mau mengkonsumsi untuk jangka masa panjang. Tetapi kalau vitamin D Anda rendah sekali, Anda minum 2000 itu sebenarnya tidak cukup. Anda harus dosisnya. Oleh sebab itu kenapa tesnya penting sekali, tes 25-OH D itu penting sekali, hidroksi vitamin D itu penting sekali untuk memantau apakah kita perlukan vitamin D tambahan ataupun kita perlukan vitamin D yang saya nanti waktu saya presentasi saya akan memberikan tips bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengatur vitamin D yang benar-benar Anda perlukan. Oke? Ibu, saya tunjukkan slide ini kembali kepada Ibu. Kenapa? Karena saya mau mengatakan sebenarnya kalau Anda sudah berusia 50 tahun dan ke atas dan juga Anda kurang confirm lah cuaca, artinya sunrise dan juga kalau Anda mempunyai warna kulit yang lebih gelap, ada polusi di tempat kamu, Ibu, sebenarnya proses untuk yang sunlight itu Anda mempunyai proses yang lebih kompleks. Mendingan Anda dari makanan ataupun dari suplemen aja. Minum supaya dia bisa terus sudah masuk kepada pencernaan. Tetapi misalnya kalau Anda tidak mempunyai pencernaan yang bagus, penyerapan di usus itu juga akan terganggu. Masih ingat di slide yang awal saya bilang karena stomach acid Anda yang rendah, Anda mempunyai irritable bowel syndrome, Anda mempunyai celiac disease, Crohn disease. Ini adalah kondisi-kondisi pencernaan yang akan menyebabkan masalah penyerapan di usus kecil kita. Okay? So vitamin D yang diminum itu mungkin tidak bisa menyerap dengan baik. Okay? So oleh sebab itu nanti saya akan menunjukkan kenapa kehebatan formulasi D3K2 Plus ini akan menghindarikan masalah-masalah seperti itu. Okay? So total dosage sudah dijawab. Okay, seperti tadi, apakah D? Sebenarnya kalau Anda melihat vitamin D itu sebenarnya sudah tidak wujud. Dia itu bukan dihitung sebagai vitamin D. Vitamin D kalau hanya tulisan D-nya aja. Kalau D2 itu daripada tumbuhan. Masih ingat tadi yang cata yang saya tunjukkan yang vitamin D penyerapannya begini dan sesudah 30 hari dia menurun, itu adalah bedanya. Oleh sebab itu yang paling bagus kalau kita mengkonsumsi suplemen paling bagus itu adalah D3. Oke? Dan banyak orang tanya ke saya, "Dok, kalau itu yang kita punya D3 itu apakah dari lanolin?" Benar tak? Lanolin. Nanti saya akan membahas mengenai topik ini. Oke, selanjutnya Miss Leong. Selanjutnya, sejak berapa tahun rambut saya tiap harinya banyak rontok? Mungkin capai lebih dari 100 helai. Meski rambut saya tergolong masih banyak, apakah konsumsi suplemen vitamin D3 dengan dosage dan kualitas yang tepat akan dapat membantu kondisi ini? Oke, sebenarnya secara umum kalau kita hilang 100 helai rambut setiap hari itu sebenarnya normal.
Yang sebenarnya yang paling penting, kita kalau sudah rontok, gugur 100, apa ada terjadi pertumbuhan? Itu yang paling penting. Kalau tidak terjadi pertumbuhan, hanya rontok, itu adalah awal masalah rambut rontok. Oke, rambut rontok itu sebenarnya ada banyak penyebabnya. Bisa disebabkan oleh gangguan hormon, pengaruh dari gizi, vitamin, dan mineral. Artinya orang ini mungkin suka sekali makan makanan yang instan. Artinya yang banyak menggunakan penyedap, pengawet, perasa, dan berwarna kimia. Makanan-makanan instan itu kalau kita makan dengan banyak, itu bisa menyebabkan rontok itu lebih banyak daripada proses tubuh kita bisa bertumbuh rambutnya. Oke? Penggunaan bahan kimia yang berlebihan, cat rambut, krim rambut, gel rambut yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan rambut kita rontok juga. Oke? Dan ada menggunakan alat penantar rambut. Artinya kita sering straightening rambut kita ataupun menggunakan hair dryer yang berlebihan banyak. Itu hairspray yang berlebihan banyak, itu akan menyebabkan rontok rambut yang berlebihan. Okay? Dan efek samping daripada obat kimia, orang yang konsumsi obat pengencer darah, obat kemoterapi, penenang, obat steroid untuk jangka masa panjang, pasti rambut Anda akan rontok kerana itu adalah salah satu efek samping daripada obat kimianya. Orang yang jarang keramas rambutnya juga akan menyebabkan rambutnya juga lebih gampang rontok. Terlalu kencang mengikat rambutnya, dan ada penyakit-penyakit seperti penyakit autoimun, penyakit kulit, psoriasis, eczema, ataupun diabetes. Diabetes itu ada kaitan dengan hormon. Itu yang akan menyebabkan masalah rambut itu rontok dengan banyak sekali. Pertumbuhan itu menjadi lambat kerana penghambatan. Nutrisi itu tidak bisa sampai ke bahagian kulit kepala atasnya. Okay? Kehamilan, gangguan emosi, dan juga sinar matahari dan keringatan yang berlebihan. Okay? Asap rokok dan polusi, dan juga ada infeksi. Itu akan adalah penyebabnya. Oleh sebab itu, kalau kita mau tahu apa suplemen yang kita harus mengonsumsi, kita terlebih dulu harus tahu apa yang sebenarnya menyebabkan masalah rontok rambutnya. So, kalau kita udah tahu, itu memang kerana kekurangan gizi. Kita harus minum vitamin D. Oke, kita harus pastikan pembuluh darah yang membawa nutrisi ke bahagian hujung kepada akar rambut kita itu lancar. Produk seperti NAP itu akan menolong. Oke, dan lepas itu kalau misalnya ada gangguan hormon, Anda harus minum produk seperti MOP untuk masalah gangguan hormonnya dan vitamin D-nya. So, kita harus tahu masalah kita di mana. Dan lepas itu, saya sarankan Ibu kalau misalnya perlu konsultasi yang lebih lanjut, saya minta Ibu ke e-konsultasi aja. Oke? Makasih Bu.